Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lutfi Kolbi di channel YouTube Lutfi Kolbi Official. Teman-teman peternak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Di pagi hari ini menjelang siang, saya lagi berada di kebun Odot dan Fakcong, ya, Bang Pakan yang ada di Lutfi Farm. Jadi kita di sini kurang lebih ada 5.000 meter persegi untuk dijadikan lahan menanam pakcong dan 5.000 meter persegi untuk dijadikan lahan untuk odot. Alhamdulillah di bulan ini kita udah hujan dan ini merupakan rahmat, ya, kebaikan buat para peternak, para petani khususnya. Di musim hujan ini kita bersiap-siap, khususnya para petani, para peternak untuk menanam, ya, karena udah musim hujan, makanya ini adalah musim bercocok tanam. Nah, untuk peternak sendiri, saya khususnya menyiapkan lahan untuk pakan sapi yang ada di kandang. Nah, di sini saya menanam rumput odot dan rumput pakcong, ya, mempersiapkan untuk kedepannya pakan supaya lebih maksimal dan memberikan hasil untuk sapi-sapinya yang lebih baik. Nah, kenapa saya di sini menanam rumput odot dan rumput pakcong? Nah, rumput pakcong itu salah satu protein yang tinggi dari hijauan. Karena bagaimanapun juga hewan itu perlu dan utamanya harus diberikan pakan hijauan atau rumput. Nah, saya memilih pakcong karena salah satunya proteinnya lebih tinggi. Nah, teman-teman, saya bakal liatin rumput odot yang saya udah tanam kurang lebih ini baru usia 2 minggu. Pakcong dan odot udah 2 minggu karena dari 2 minggu yang lalu hujan sudah turun dan saya langsung menanam rumput-rumput di lahan ini. Nah, teman-teman, tempat ini itu tidak jauh dari kandang, ya, dari kandang yang ada di Cirangkong. Ini tempatnya di Kampung Muara, Desa Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Kita ini masih satu desa, kurang lebih mungkin 1 kilo jaraknya dari kandang. Nah, saya menanam di sini kurang lebih dari 3 minggu yang lalu setelah mulai musim hujan turun, dan saya menanam pakcong dan odot. Di sebelah sini saya menanam pakcong, dan sebelah kanan saya di sini saya tanam odot, ya. Kenapa 2 rumput? Karena digabungkan. Nanti seminggu kita kasih makan odot, seminggu kita kasih makan pakcong. Karena pakcong dan odot itu relatif cepat tumbuh ketika kita sudah arit, ya, atau kita sudah panen, maka 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan kita sudah bisa arit lagi atau ambil lagi rumputnya untuk sapi tersebut. Nah, teman-teman, di samping saya ini adalah lahan fakcong yang sudah saya tanam kurang lebih 3 minggu yang lalu. Dia kurang lebih sudah 50 cm, karena 2 bulan pun ini kita sudah bisa tanam. Nanti kalau 2 bulan ini bisa menyampai 1,5 meter atau sampai 2 meter. Bahkan kalau hampir 3 bulan ini bisa nyampe 2 meter lebih. Nah, pakcong ini proteinnya lebih besar daripada odot, kurang lebih 16% protein yang ada dalam kandungan pakcong ini membantu hewan ternak atau sapi atau domba ini bisa lebih cepat dalam pertumbuhan. Nah, kenapa saya memilih pakcong? Pakcong juga relatif cepat tumbuh, karena untuk penanamannya pun ini pakcong relatif mudah. Kita cuman potong bagian dari pakcong yang udah tua, terus kita tanam tanpa harus dipupuk pun ini sudah jadi. Ini saya 3 minggu ini belum dipupuk sama sekali. Kita hanya mengandalkan hujan saja, ya. Jadi begitu, teman-teman, para peternak, dimanapun teman-teman berada, kita harus memaksimalkan pakan untuk hewan ternak kita. Jadi kita bukan hanya mengandalkan rumput liar yang ada di sekitaran rumah atau sekitaran kandang, tapi kita juga harus mempersiapkan rumput yang benar-benar hasil proteinnya atau gizi untuk ternaknya itu bagus, ya. Dan salah satu rumput yang bagus itu adalah pakcong yang saya tanam ini, ya. Kenapa pakcong? Pertama, relatif mudah dalam menanam. Yang kedua, tidak harus ada perawatan atau dirawat, tidak harus. Karena ketika nanti kita panen, ini pun akan tumbuh kembali, ya. Apalagi dibantu dengan pupuk, apalagi kita dibantu dengan perawatan, misalnya membersihkan rumput liar dari sekitaran pakcong. Nah, begitu. Nah, sekarang kita bakal lihat rumput yang kedua, yaitu rumput odot yang ada di sebelah atas.
Nah, teman-teman, nih salah satunya fakcong nih. Fakcong yang saya tanam 3 minggu yang lalu, dia hampir udah mau setinggi saya, kurang lebih 1,5 meter. Ini adalah fakcong. Nah, kita juga harus memperhatikan bibit fakcongnya, bibit fakcong yang super, supaya apa? Supaya cepat tumbuhnya, supaya cepat panennya. Jadi kita nggak nunggu lama. Nah, sebulan atau sebulan setengah, 2 bulan kita bisa panen. Kemudian sebulan lagi kita panen lagi. Jadi continue. Dan lebih bagus dipakaikan itu apa namanya? Pupuk. Kalau kita pakai pupuk, maka dia lebar daunnya akan lebih lebar dan lebih subur dan cepat tumbuh dan cepat panen. Otomatis kita bakal lebih memaksimalkan hasil panen ini untuk ternak-ternak kita supaya lebih cepat gemuk dan bisa cepat terjual dan menjadi cuan. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah rumput yang kedua, yaitu rumput odot. Mungkin para peternak sudah nggak asing lagi dengan namanya rumput odot dan rumput pakcong. Nah, sama ini rumput odot saya udah tanam dari 3 minggu yang lalu dan ini udah mulai tumbuh sekitar 30 cm sampai 50 cm. Alhamdulillah, dan perkembangannya cukup pesat. Dia sudah tumbuh beberapa, dari satu batang ada yang 3 batang, 4 batang sampai 5 batang. Nah, nanti ketika dipanen ini akan makin banyak ya, dan ini akan panen sekitar 1,5 bulan, bahkan mungkin ini 2 bulan untuk hasil yang maksimal. Nah, odot memang kandungan proteinnya lebih rendah daripada pakcong, tapi ini adalah sebagai makanan pelengkap ternak. Jadi kita seminggu kasih pakcong, seminggu kasih odot. Jadi kita ganti pakan, selain juga ditambah dengan pakan tambahan seperti konsentrat, ampas tahu, katol dan lain-lain. Rumput hijauan itu hal penting juga yang harus dikasih kepada ternak kita. Kenapa? Karena kandungan daging, kualitas daging itu ditentukan dengan hijauan-hijauan yang dikasih kepada hewan ternak kita. Jadi ketika nanti kita jual hasil dari sapi-sapi kita atau ternak kita dengan pakan yang baik, menyeimbangkan antara konsentrat, antara hijauan, maka kualitas daging itu akan bagus ya. Biasanya kualitas daging sapi yang bagus itu adalah dia berwarna merah. Nah, berbeda dengan ternak-ternak yang hanya mengandalkan seperti ampas tahu, konsentrat, itu pun bagus, tapi jika tidak dibarengi atau diseimbangkan dengan hijauan, maka kualitas dagingnya kurang bagus. Penggemukannya memang oke, tapi dari kualitas daging kurang bagus. Nah, jadi itu teman-teman semua, ini salah satu bank pakan rumput odot dan pakcong di peternakan Lutfi Farm Sukabumi. Nah, teman-teman, mungkin di video ini cukup sekian. Saya memperlihatkan bagaimana emang kita sebagai peternak harus memiliki kesiapan. Karena dalam peternak itu hal yang paling utama adalah pakan ya. Kita pelihara supaya apa? Supaya ternak yang kita pelihara itu menjadi ternak yang bagus ya, yang baik, hasilnya maksimal, dan nanti pun ketika dijual cuannya maksimal. Nah, seperti itu teman-teman. Di video selanjutnya mungkin saya akan bikin video bagaimana cara menanam odot, bagaimana cara menanam rumput pakcong dengan segala kesimpulannya, dan emang itu tidak rumit ya. Kita hanya menyiapkan lahan, kemudian garpu lahan tersebut, tunggu sampai gembur tanahnya, lalu kita tanam odot. Hanya seperti itu saja. Mungkin nanti di videonya saya akan praktekkan pada teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton channel ini. Support channel ini dengan bantu subscribe, like, komen, dan share. Masukan teman-teman untuk video-video selanjutnya bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah ketika ada kesempatan saya akan bikin video-video request dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit dari Lutfi Farm Sukabumi.